Selamat pagi semua. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa di ruang publik. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum kesalahan berbahasa itu apa sih sebenarnya? Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ukuran atau jenis kebahasaan itu meliputi yang pertama fonologi atau tata bunyi, yang kedua morfologi atau tata kata, yang ketiga ada sintaksis atau tata kalimat, dan yang terakhir ada semantik atau tata makna. Jadi, marilah kita beralih ke contoh-contoh kesalahan berbahasa di ruang publik. Penggunaan kata yang tepat adalah saja. Saja dalam KBBI memiliki arti tiada lain hanya atau semata-mata. Jadi, kalimat yang tepat adalah bagaimana mau buang masa lalu, buang sampah saja sembarangan. Contoh kesalahan berbahasa di ruang publik adalah penulisan kata musola. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat adalah musala, M-U-S-A-L-A. Kesalahan ini masih sering dijumpai karena kata musola sendiri merupakan berasal dari bahasa Arab. Sedangkan arti musola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat ibadah atau langgar atau surau. Contoh kesalahan berbahasa lainnya adalah penulisan kata di sini. Arti kata di sini dalam KBBI adalah kata penunjuk yang menyatakan tempat yang dekat dengan si pembicaranya. Sehingga kata di dan sini itu harus dipisah karena sini itu menunjukkan kata tempat. Sedangkan penulisan kata di yang disambung itu digunakan ketika berada kondisi yang diikuti oleh kata kerja atau bersifat imbuhan. Jadi, penulisan yang tepat adalah di spasi sini. Selanjutnya, manakah penulisan singkatan jalan yang benar? Jawabannya tidak ada yang benar, karena merujuk pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia bahwa penulisan singkatan jalan yang benar adalah JLN dengan huruf kapital hanya huruf J. Namun, untuk menjaga keamanan dari makna lain, penulisan jalan yang disarankan adalah untuk tidak menyingkatnya. Untuk contoh selanjutnya, marilah kita dengarkan liputan berita berikut ini. Dan saat ini, seperti Anda lihat di belakang saya, itu kondisi Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa itu bisa dibilang sudah hampir kering ya. Jadi hanya ada sisa-sisa basah saja dari limpahan air pasang laut. Dan tadi memang kesalahan dalam pemilihan kata ditandai dengan huruf yang berwarna merah. Menurut saya, kata itu tidak perlu lagi digunakan karena hanya akan membuat pemborosan kata dan akan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Dan yang kedua, menurut saya, kata basah tidak tepat untuk digunakan pada kalimat tersebut. Kata yang lebih tepat untuk digunakan adalah kata air, agar lebih menunjukkan sisa-sisa apa yang masih tersisa di belakang reporter tersebut. Berikut merupakan contoh lain dari kesalahan berbahasa di ruang publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar dan baku adalah praktik. Praktik dalam KBBI berarti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Kesalahan berbahasa dalam ruang publik berikutnya adalah penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Contoh terakhir adalah kesalahan berbahasa di ruang publik dalam bidang fonologi. Saya sudah perintahkan ke Menteri Keuangan juga masalah SPJ yang dulunya ruwet sampai berapa Bu Menteri? 40 berempat. Tadi kepala desa diajak untuk ke istana, tapi yang diajak adalah yang baik-baik, yang sudah bagus dalam pengelolaannya. Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun, bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kesalahan berbahasa di ruang publik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, kepada Ibu Masta Marcelina Sembiring MPD yang telah membimbing saya dalam pembuatan video tugas berikut ini. Sampai jumpa lagi, terima kasih.